Perkenalkan nama saya Rafiko, Ustadz izin bertanya, Ya. bagaimana usaha yang harus kita lakukan agar diri kita tidak memiliki sifat hasad? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz Al-Fadil. Izin Kiai. Fadhol. Kalau saya lagi nonton TV One, lalu saya melihat sedang tausiah hari Ahad di luar Ramadan, saya sedang di Riau nih, ngelihat Masya Allah, Ustadz Kiai Haji Syarif Matnaji. Jamaah ramai, muncul rasa hasad dalam hati saya. Orang akan mengatakan, Ustadz bermasalah nih akhlaknya. Akhlak yang bermasalah. Karena kaitan hasad, dengki, busuk hati, dendam kesumat ini dikaitkan dengan akhlak. Tapi sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam, kaitannya bukan akhlak tapi tauhid. Karena saat saya tidak senang dengan kiai, berarti saya tidak senang dengan Allah yang memberikan nikmat kepada kiai. Berarti saya tidak ridha. Siapa saya menggugat keputusan Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama ditanamkan ketika kita ada rasa hasad, ya Allah tolong aku, jangan sampai aku benci kepada Engkau yang memilih orang ini untuk menerima nikmat. Tapi kalau orang itu melakukan perbuatan maksiat dosa, kita benci bukan pada orangnya, tapi pada perbuatannya. Seperti Nabi dengan Abu Sufyan. Saat Abu Sufyan masuk Islam, maka Nabi SAW, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Jadi yang pertama ditanamkan adalah bahwa kalau saya hasad, berarti saya tidak ridha, tidak senang dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanamkan dalam hati, kalau saya hasad berarti amal saya hilang. Apalah guna tarawih saya, apa guna tahajud saya, apalah guna saya dengar pengajian, ini hampa sia-sia semua. Karena semua itu akan seperti, kenapa perumpamaan yang dibuat Nabi itu luar biasa, seperti api memakan kayu bakar. Bagi kita yang tinggal di iklim tropis Indonesia, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud, katulistiwa. Masya Allah. Jadi ngumpulkan kayu itu nggak terlalu sulit. Tapi kalau di gurun pasir, untuk mengumpulkan kayu itu sulit sekali. Kayu yang tidak ada di gurun pasir setelah dapat dikumpulkan, tiba-tiba datang api menyala, kayu kering tersulut api, 10 menit menjadi arang, 5 menit menjadi debu, hembus tak bermakna. Begitulah amal kita yang sulit. Bangun tahajud sulit, mau sahur sulit, puasa sulit, menahan lisan, menahan mulut, menahan mata sulit. Tiba-tiba hilang hanya karena hasad. Wahai Abdul Somad. Jadi seringkali kadang, betul ketika Iqbal berpesan bacalah Quran, kata ayahnya, Iqbal baca Quran. Kata Iqbal, saya sudah baca Quran. Kamu sudah baca Quran ketika kamu meyakini saat Quran itu seakan-akan berkata kepadamu. Jadi ketika Al-Quran mengatakan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, saat itu kita tidak sedang melihat orang lain, tapi ke diri kita sendiri. Hai Abdul Somad, jangan hilangkan perbuatan baikmu dengan mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap hasad, dengki, busuk hati, dendam kesumat, merusaknya dengan perbuatan maksiat. Jadi lebih kepada ke dalam. Kadang kita ngaji ini seperti orang baru dapat meteran. Setelah dapat meteran yang diukur itu badan orang. Mestinya yang diukur itu adalah kita. Kita mau setelah ngaji hasad ini, yang kita ukur itu kita. Bukan besok lalu ngelapor ke kiai, kiai kelihatannya tetangga saya hasad nih. Yang ketiga adalah doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Maka senantiasa jangan bosan minta sama Allah supaya Allah jaga hati kita ini. Ya musarrifal qulub, engkau yang mengarahkan hati. Sarrif qalbi, arahkan hati saya. Ala dinik, supaya kokoh dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Insya Allah kalau kita yakin Allah akan tolong kita insya Allah. Amin, amin ya Allah.